Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hanif. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan kimia. Materi ini perlu dijelaskan lebih detail karena materi ini paling sering masuk di soal-soal atau ujian-ujian seperti di ujian nasional ataupun di SBMPTN UTBK nantinya. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menjelaskan faktor-faktor reaksi kesetimbangan kimia. Ya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan kimia itu? Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi ini mempengaruhi arah reaksi kesetimbangan kimia. Aturan mainnya, jika konsentrasi itu diperbesar, jika suatu zat konsentrasinya dibesar, maka arah reaksi akan menjauhi zat yang ditambah tersebut. Yang kedua, jika konsentrasi satu zat diperkecil, maka arah reaksi akan mendekati zat tersebut. Maksudnya begini, kita memberikan contoh. Contohnya misalkan ini adalah reaksi kesetimbangan pembentukan NH3 dari gas N2 ditambah dengan H2 menghasilkan NH3. Nah, misalkan kita konsentrasi N2 ini diperbesar, maka arah reaksi akan menjauhi zat tersebut. Misalkan akan menjauhi zat N2. Karena N2 ini ada di reaktan atau ada di sebelah kiri, maka reaksi akan ke arah NH3. Begitupun misalkan konsentrasi H2 ini diperbesar, maka arah reaksi akan mengarah ke sebelah kanan karena H2 ada di sebelah kiri dalam hal ini di reaktan. Sebaliknya, misalkan konsentrasi suatu zat itu diperkecil, misalkan konsentrasi H2 ini diperkecil, maka reaksi tersebut akan mendekati zat tersebut, maksudnya akan mengarah ke zat tersebut. Karena H2 ini berada di sebelah kiri, maka reaksi akan mengarah ke sebelah kiri. Paham kan? Ya. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan kimia itu adalah volume. Aturan mainnya volume itu, jika volume suatu reaksi itu diperbesar, maka arah reaksi akan ke jumlah mol yang besar atau Fosar-Mosar. Volume besar ke mol yang besar. Jika volumenya diperkecil, maka arah reaksi akan ke jumlah mol yang kecil. Atau cara gampangnya untuk menghafal itu Focil-Mocil. Fosar-Mosar atau Focil-Mocil. Volume kecil akan ke mol kecil. Maksudnya begini, mol itu sama dengan jumlah koefisiennya. Coba lihat contohnya. Contoh misalkan sama dengan reaksi yang di atas tadi. Reaksi kesetimbangan pembentukan NH3. Jika volume reaksi tersebut diperbesar, maka dia akan mengarah ke arah jumlah mol yang besar. Jumlah mol itu, ingat, jumlah mol itu sama dengan koefisien. Karena koefisien di sebelah kiri, ini kan di sini 1, kita juga lihat koefisiennya, di sini 1, di sini 3, maka di sini adalah 4. Ini 4 ya. Koefisien yang di sebelah kanan itu adalah, di sini adalah koefisiennya 2, maka di sini 2. Koefisien itu sama dengan jumlah mol. Karena volumenya diperbesar, maka aturan mainnya adalah dia akan ke jumlah mol yang besar. Maka kalau volumenya diperbesar, maka reaksi ada ke arah sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, jika volume itu diperkecil, maka reaksi akan mengarah ke sebelah kanan.
atau ke produk. Karena dia ada di mol yang kecil. Nah, paham kan? Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan kimia. Ya. Nah, misalkan begini. Selanjutnya adalah tekanan. Ingat, tekanan itu merupakan kebalikan dari volume. Jadi kalau tekanannya diperbesar, maka volume akan semakin kecil. Kalau tekanannya diperkecil, maka volume akan semakin besar. Makanya aturan mainnya jika tekanan itu di kesetimbangan, maka jika tekanan itu diperbesar, maka arah reaksi akan ke jumlah mol yang kecil, atau kebalikan dari volume tadi. Volume tadi kan jika misalkan ini tadi volume ini jika diperbesar maka dia akan ke molnya yang besar. Kalau tekanan itu jika molnya tekanannya diperbesar maka dia akan mol yang kecil. Itu maksudnya, ya. Dan sebaliknya, jika tekanannya diperkecil maka arah reaksi akan ke jumlah mol yang besar. Nah, sama tadi lagi ya. Nah, sama tadi di contoh, misalkan contoh soalnya begini. Ini reaksinya sama dengan yang tadi. Nah, kita lihat jumlah koefisiennya. Jumlah koefisien kan sama dengan mol ya. Di sini 3, di sini 1. Jadi jumlahnya adalah 4. Di sini adalah 2. Nah, jika tekanannya diperbesar, maka reaksi akan mengarah ke jumlah mol yang kecil. Maka jika tekanan diperbesar pada reaksi pembentukan NH3 ini, maka arah reaksi akan mengarah ke NH3 atau NH3 akan semakin banyak. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka arah reaksi akan ke jumlah mol yang besar, ke ruas jumlah mol yang besar. Maksudnya begini, dia ada ke kiri, karena kiri adalah 4 jumlah koefisiennya. Atau N2 dan 3 H2 ini akan semakin banyak jika tekanan diperkecil. Nah, selanjutnya faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini adalah suhu. Suhu erat kaitannya dengan kalor atau jumlah entalpi. Nah, jika suhu diturunkan, maka arah reaksi akan ke eksoterm. Atau saya selalu kasih singkatan TEXO supaya gampang diingat. TEXO. Kalau suhunya turun, maka dia akan ke eksoterm. Kalau dia dinaikkan, maka arah reaksinya ke endoterm atau nendo. Kalau suhu itu TEXO, nendo. Contohnya begini, misalkan kita lihat contoh reaksi ini. Reaksi kesetimbangan pembentukan SO3 dengan entalpinya minus 110 kilojoule. Kalau minus ini artinya adalah eksoterm, ya. Nah, kalau dia plus maka dia endo. Endo, ya. Nah, misalkan pada reaksi ini suhunya diturunkan, ya. Kalau aturannya kalau dia diturunkan maka dia ke eksoterm. Karena delta H-nya mula-mulanya adalah eksoterm, maka arah reaksi akan ke kanan. Kan ke sini. Kalau suhunya dinaikkan, maka arah reaksi ke endoterm. Karena mula-mula reaksinya adalah eksoterm, maka dia akan sebaliknya, dia akan berbalik, maka dia akan ke kiri. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan reaksi awalnya ini adalah endoterm atau plus, misalkan ini plus, nah, maka bisa langsung dibalik lagi, ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, ya. Mana contoh soalnya? Soalnya misalkan ini.
Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal misalkan begini. Reaksi kesetimbangan reaksi kesetimbangan NO ditambah O2 menghasilkan NO2 dengan delta H-nya adalah minus 114 kilojoule. Untuk memperbanyak hasil NO2 dapat dilakukan dengan apa? Nah, kata kuncinya adalah dia memperbanyak hasil gas NO2. Nah, model-model soal begini paling sering muncul di ujian nasional atau di UTBK. Jadi teman-teman harus paham betul dengan model. Jadi kalau misalkan dapat model soal begini pasti sudah bisa dikerja. Nah, cara kerja misalkan begini. Reaksi untuk memperbanyak gas NO2. Kata kuncinya adalah memperbanyak hasil gas NO2. Nah, untuk memperbanyak gas NO2 maka reaksi harus ke kanan, harus ke sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, jawabannya adalah misalkan begini. A. Memberi katalis. Ingat, katalis itu bukan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Dia hanya mempengaruhi laju reaksi. Jadi hanya ada 4 yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan tadi, yaitu adalah konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Katalis tidak mempengaruhi arah reaksi kesetimbangan, maka ini salah. Nah, memperkecil suhu. Nah, tadi kita kan sudah jelaskan, memperkecil suhu itu maka dia, kalau dia ini kan tekso nendo, turun tekso nendo, maka dia akan ke ekso. Nah, coba kita lihat benar atau tidak. Nah, karena dia memperkecil suhu, reaksinya akan ke eksoterm. Karena mula-mulanya dia eksoterm, reaksinya adalah eksoterm minus ini, maka reaksi akan ke kanan. Nah, maka jawabannya adalah bravo. Nah, memperkecil konsentrasi reaktan. Memperkecil konsentrasi reaktan itu karena dia memperkecil ini reaktannya, maka dia akan mendekati reaktan, maka dia akan ke kiri, maka ini salah. Memperbesar suhu, dia akan ke endoterm, maka dia akan ke kiri juga, maka ini juga salah. Memperbesar volume itu kan kalau besar volume maka akan ke koefisien yang besar. Mana koefisiennya besar? Ini 3, 2 di sini 1, maka di sini 3, di sini 2. Maka dia akan ke kiri juga. Maka ini juga salah. Maka jawabannya adalah bravo. Oke ya, gampang ya insyaallah. Ya, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami dan dapat diterapkan nanti di ujian-ujian yang teman-teman akan hadapi di ujian semester, ujian nasional ataupun di UTBK. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.